Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya, Pak Ainur Rahman, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari yang pertemuan yang lalu. Kita akan melanjutkan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik puisi ini adalah unsur-unsur pembangun puisi yang berasal dari dalam atau dari diri manusia itu sendiri yang membangun puisi itu. Nah, unsur-unsur intrinsik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah batin. Nah, di sini Bapak sudah ada materinya ya. Nah, di sini sudah ada unsur fisik puisi. Yang dimaksud unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum, terdapat 6 fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Nah, yang pertama adalah diksi. Di sini diksi adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisi. Nah, di sini yang dimaksud dengan diksi adalah pemilihan kata-kata. Tentunya untuk pembuatan puisi berbeda dengan pembuatan misalnya makalah atau pantun atau karya ilmiah yang lain. Dan di sini puisi merupakan karya sastra, jadi menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya adalah imaji atau imajinasi. Nah, imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, imaji penglihatan, imaji raba atau sentuh. Nah, di sini yang dimaksud dengan imajinasi adalah bisa juga disebut dengan penghayatan atau kita membayangkan sesuatu dari puisi tersebut. Misal puisi tersebut menggambarkan tentang ibu. Nah, kita di sini mengimajinasi atau membayangkan sosok ibu ada di depan kita. Nah, selanjutnya kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Nah, di sini hampir sama dengan gaya bahasa. Cuma kata konkret ini cuma beberapa ya. Jadi kata yang bisa memunculkan imajinasi. Misalnya kata-kata aku merindukan ibu. Nah, di sini kita akan membayangkan ibu karena kata-katanya merindukan. Dan di sini yang disebut dengan kata konkret atau kata yang memunculkan imajinasi tentang ibu. Nah, yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Nah, biasanya dalam sebuah puisi, gaya bahasanya itu biasanya susah untuk dimengerti karena biasanya kata-katanya seperti menghidupkan benda mati atau mengadakan yang tidak ada. Nah, yang selanjutnya adalah rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal,
tengah ataupun pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Nah, di sini yang dimaksud dengan rima adalah persamaan bunyi atau persamaan suara, persamaan tingginya suara di awal dan di akhir puisi. Nah, selanjutnya tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar kapital serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, biasanya dalam puisi itu huruf awal tidak kapital ya, atau huruf akhirnya tidak dikasih tanda baca titik. Nah, selanjutnya adalah unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari puisi. Sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari puisi tersebut. Nah, di sini Bapak punya contoh, misalnya senja di pelabuhan kecil. Nah, di sini yang dimaksud dengan tema adalah senja di pelabuhan kecil ini, karena kata yang di atas itu menjadi landasan atau garis besar dari puisi. Nah, selanjutnya adalah rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Nah, untuk rasa ini sendiri dalam sebuah puisi, dalam pembacaan sebuah puisi, itu erat kaitannya dengan pengalaman yang terjadi, yang dialami oleh pembaca puisi. Biasanya kalau puisi itu tentang seorang ibu atau seorang menggambarkan tentang cinta, biasanya seorang penyair merasakannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah nada. Nada, yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. Nah, di sini yang dimaksud dengan nada adalah nada pengucapan, tingginya ucapan. Jadi, misal di sini membaca puisi dengan suara yang keras atau suara yang sombong. Nah, dalam puisi itu biasanya kita menghayati atau menggunakan rasa, sehingga kita membaca puisi seakan-akan kita berkomunikasi dengan pendengarnya yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya adalah amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Nah, biasanya dalam pembacaan sebuah puisi itu amanat ini tersampaikan, akan tetapi pembaca harus menganalisis atau mendengar semuanya, jadi tidak setengah. Nah, apabila sudah mendengar semuanya, amanat itu akan tersampaikan. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik puisi.
Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur intrinsik pada puisi ini antara lain adalah unsur biografi, unsur nilai, dan unsur kemasyarakatan. Yang pertama, unsur biografi. Yang dimaksud biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Nah, di sini dalam pembacaan puisi sangat penting ya dari riwayat penyair puisi tersebut. Untuk menghayati sebuah puisi dengan sungguh-sungguh, maka riwayat hidup atau pengalaman yang masa lalu merupakan unsur yang sangat mempengaruhi dari rasa atau penghayatan dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Nah, unsur nilai di sini sama saja dengan aliran atau rasa si puisi ini mengarah kemana, misal ke ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan, sekitar, hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Nah, unsur intrinsik yang unsur masyarakat ini merupakan yang sangat penting karena situasi masyarakat atau kondisi sosial yang ada di sekitarnya merupakan unsur yang sangat mempengaruhi dari puisi tersebut, dari mau kemana puisi tersebut akan menentukan bidangnya. Jadi unsur masyarakat ini bisa menentukan sebuah tema dari puisi tersebut. Nah, mungkin sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya mungkin bisa ditanyakan lain waktu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.